meninggalkan bersama dengan standar pedok di sana teman-teman, sehingga kita akan segera memulai dari sport 250 cc race pertama. Namun sebelum itu kita akan berikan kesempatan untuk warm up lap terlebih dahulu, di mana 6 lap akan kita jalankan 30 seconds, 30 detik. Para peserta-pesertanya nanti akan kita munculkan untuk teman-teman semuanya, baik dari grid 1 sampai grid yang terakhir. Bahwa setelah ini juga kita masih memiliki kelas yang sangat-sangat seru dari National Junior Sport 150cc under 15 tahun. Namun kita fokuskan terlebih dahulu untuk sport 250cc komunitas. Yap, baru saja dilepas. Dan inilah dia jumlah peserta ataupun jumlah starter. Bertotalkan 11 starter kita untuk sport 250cc komunitas. Kandidat-kandidat besar seperti Johnny Triatmo yang amat sangat cepat dengan best time-nya dari hasil qualifying time trial di pagi hari tadi, dengan kecepatan yang dilesatkan 1 menit 57 detik poin 108. Berbeda halnya dari Mr. Eric Saputra yang saya belum melihat livery-nya di sana dengan kecepatannya dengan waktu terbaiknya 1 menit 58.412. Berbeda hampir 1 detik ataupun lebih, hampir kurang lebih 2 detik bahkan. Dan inilah dia pastinya gaya berkendara dan juga gaya membawa motor masing-masing sudah seperti like a professional rider dari kelas-kelas seniornya dan juga kelas-kelas berstatus nasional ataupun supporting class. Mereka sudah cukup sering mengikut sertakan untuk sesi track day bahkan, dan kita berikan kesempatan dan juga wadah untuk mereka bisa menggali skill mereka lebih baik lagi secara kompetisi real. Dan terlihat akan seperti apa perjalanan mereka nanti ya. Seperti dari Kadek Dwi Surya yang berada di grid ketiga yang akan diisi nantinya, dan Yosep Kurniawan Subagio yang cukup sibuk akan melakukan 2 kali race-nya seperti dari peserta-peserta lainnya nantinya pada saat di kelas komunitas Superbike 1000 dan juga Supersport 600cc. Mereka sudah selesai dari tikungan terakhir, mereka sudah terlihat dan back on the grid position. All the riders terlihat mereka sedikit melakukan stupi sepertinya dari Kadek Dwi Surya. Kita menunggu untuk yang lainnya hadir. Dari total 11 nampaknya hadir 10 saja di sini. Terlihat grid kedua kosong. Get well soon pastinya untuk Mr. Eric Saputra dan juga comeback stronger untuk event-event persiapan di tahun depan nantinya. Bendera merah masih dibentangkan menandakan kita sudah dikibarkan dan ditarik bersama dengan Marshall di sana. Sesaat lagi lampu start akan segera dihidupkan untuk para rider-rider kita di kelas sport 250cc. The light is on and the light is off. Let's go. Kita mulai jalannya balapan. Mereka meninggalkan dari grid posisi mereka masing-masing. Hadirin sekalian, para pemirsa yang sedang menyaksikan dari live streaming Mandalika Racing Series, dan pastinya terima kasih atas animo dan juga kolom komentar yang begitu positif. Dan sedikit sedikit melakukan early cornering dari 88 starter ataupun nomor start kita di sana. Johnny Triatmo, Kadek Dwi Surya dan juga I Gede Pasek Wiradiana. Dan inilah dia yang berada di urutan kedua. Sepertinya 158 Kadek Dwi Surya cukup banyak diserbu dan juga dihampiri para rider-rider berasal dari Bali, Pulau Dewata di sana, memberikan ancaman untuk Johnny Triatmo memasuki tikungan menuju ke tikungan krusial 8, 9 dan juga 10. Inilah dia spot yang tadi terjadi cukup banyak crash pada saat race pertama tadi. Like a domino, saling bertubrukan, saling menyenggol satu sama lainnya, sehingga impactnya 6 rider ataupun bahkan lebih mereka tidak bisa melakukan finishnya ataupun do not finish. Turn 10 mereka sudah lalui, di mana total 6 lap yang akan mereka jalankan. Sedikit menengok ke belakang nomor 22 Yosep Kurniawan Subagio. Ada 4 peserta meninggalkan pesaing di belakangnya. Total ada 6 starter lagi yang berada tertinggal di belakang dari urutan ke-5 sampai urutan yang ke-10.
57 yaitu adalah Igede Pasek Wiradiana mulai diganggu gugat oleh Joseph Kurniawan Subagio dan sepertinya tepat berada di belakangnya yaitu sudah cukup tertinggal. Dan pastinya salah satu teman kita memberikan doa-doa terbaik dan comeback stronger, speed recovery untuk rider-rider yang tadi terjatuh pada saat dari kelas untuk National Sport 250cc. Kita harapkan mereka bisa kembali beraktivitas apapun dari aktivitas yang tersisa. Untuk Roby Sakera, speed recovery. Untuk teman-teman yang lain juga speed recovery supaya bisa kembali melakukan jalannya aktivitas balap. Terima kasih banyak atas laporannya dari owner, pastinya dari owner Eleven HP969 Pak Haji Putra Rizky. Terima kasih banyak untuk informasi yang kita dapati dari kolom komentar dan silakan dibantu untuk teman-teman memberikan doa terbaik. Dan kita lihat kembali lagi ke jalannya balapan. Satu lap sudah tuntas dari Sport 250cc Community, di mana Johnny Triatmo masih sulit untuk segera diambil alih posisinya. Namun kita akan melihat bersama-sama Johnny pastinya harus berhati-hati karena Kadek dengan gap yang tidak terlalu jauh, hanya 1.6 detik, dia akan berusaha untuk menyusul di mana ketertinggalannya yang benar-benar tidak terlalu signifikan di sana. Iputu Dedi Marjana, apa gerangan yang terjadi? Biasanya Iputu Dedi selalu merasak naik berada di urutan-urutan ataupun barisan terdepan bersama dengan Iputu Adi Kartika Putra. Nampaknya salah satu peserta kita ini adalah cukup sibuk aktivitasnya, bukan hanya pebalap, melainkan ini adalah sekedar hobi untuk mereka semuanya. Dan turn 10 mereka sudah lewati kembali. Dan nomor peserta 18 Iputu Dedi Marjana bersama dengan Iputu Adi Kartika Putra. Sultan Fadila tepat berada di belakangnya dan hampir menuju ke 2 lap yang akan mereka selesaikan dari Sport 250cc yang bertotalkan memang lapnya tidak terlalu banyak, hanya 6 saja, tapi 1 lap mereka membutuhkan kurang lebih hampir 2 menit. Hampir 2 menit. Johnny Triatmo mulai terlihat merenggangkan posisinya sekarang dengan gap bersama dengan Kadek Dwi Surya terpaut jarak 2.657 detik. Lap by lap dia semakin melebar, semakin memiliki chance besar untuk bisa mendapatkan posisi pertama. Dan teman-teman semuanya, kita akan menunggu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan juga yang akan mungkin kita akan bantu dari kolom komentar. Dari 150 jam berapa kita akan mainkan. Setelah ini kita akan mainkan untuk under 15 tahun. Jadi teman-teman pastinya stay tune terus bersama dengan kami dari National Junior Sport 150cc under 15. Sedang persiapan, sedang melakukan sedikit stretching dan juga doa-doa terbaik dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan hasil terbaik dan juga pastinya keselamatan dari para riders untuk next race kita. Namun kita bisa melihat bersama-sama 2 lap sudah berakhir bahwa sempat dengan gapnya cukup jauh 2.7 detik bersama dengan Kadek, namun berhasil step by step melakukan cutting gap dari Kadek untuk Johnny di sana yang berada di urutan pertama. Mulai datang dari belakang dan juga Igede Pasek Wiradiana dan juga Yosep Kurniawan. So far tidak ada perubahan yang terjadi. Dan sudah berada bersama dengan saya Bung Ricky Sitompul yang tadi sudah menghandle podium seremoni National Sport 250cc. Begitu bahagianya all riders yang berhasil naik ke atas podium dan mengakuisisi kembali poin penuh. Bagaimana tadi perjalanan dari podium seremoni dan juga Park Fermi bagi para seluruh peserta National Sport 250cc, Bung Ricky? Wow, terima kasih banyak Bro Alexander Sitompul yang saat tadi juga saat kami sudah boleh hadir tepatnya di Park Fermi. Cukup banyak komentarnya, mereka tidak menyangka, cukup banyak yang mengatakan seperti Irfan tadi tidak menyangka sebegitu panasnya lintasan dari Pertamina Mandalika International Circuit, karena kita tahu ada 66 derajat Celcius adalah panas lintasan atau juga panasnya track temperature yang harus mereka bisa taklukkan. Jadi ini menjadi salah satu barrier, salah satu
tantangan tersendiri untuk bisa ditaklukkan oleh mereka. Sedangkan Chandra sendiri dia mengatakan ada kesalahan setting ya, tapi akhirnya dia bisa menemukan settingan yang terbaik sehingga bisa naik di podium kemenangan. Sedangkan yang menarik yaitu adalah sang juara pertama kita tadi, dia tahu bahwa pebalap-pebalap senior seperti Irfan lalu juga tepatnya adalah Andi Gilang pastinya akan melakukan racing line yang berbeda, terutama di hotspot overtaking, di tikungan in journey, memasuki tikungan dari Danantara yang membuat kesalahan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Aldias di saat tadi. Sedangkan kalau kita berbicara dengan sport 250cc komunitas, mungkin kita bisa tahu sport kali ini apa sih awal kalinya balapan ini boleh dilakukan. Yang pasti kita tahu sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit ini cukup banyak melakukan track day. Komunitas-komunitas tidak hanya didominasi dari NTB, tapi juga datang juga dari Pulau Dewata Bali ataupun juga Bali, lalu juga yang datang juga dari Jawa juga mereka melakukan track day. Cukup banyak motor-motor 250cc hadir di sana. Tidak hanya Honda CBR 250cc, tapi juga hadir juga dengan Yamaha R25 dan juga Yamaha R3, dan juga ada juga dengan menggunakan Kawasaki ZX25R yang saat hadir untuk melakukan track day. Oleh karena itu dari pihak Pride, dari Organizer Committee dari Mandalika Grand Prix Association menginisiasi kelas dari komunitas kita buka, dan kita akan bisa melihat animonya begitu positif sekali lagi Alex. Betul. Dan dapat dikatakan bahwa Mr. Haji Edi Saputra yang nampaknya menginisiasi balapan ini untuk boleh hadir, memberikan kesempatan bagi komunitas-komunitas pecinta adu kebut di Pertamina Mandalika International Circuit untuk merasakan jalannya balapan bersamaan dengan kelas-kelas kejuaraan nasional. Dan di tahun ini memang kelas tersebut ataupun kelas yang sedang kita saksikan adalah kelas perdana yang kita berikan space dan juga kesempatan untuk kita bukanya, dan luar biasa kembali lagi animonya cukup stabil di angka 10 sampai 13 bahkan sampai 15 starter pernah kita rasakan di tahun pertama ini, dan sedang kita lihat fight terjadi di urutan kedua dan urutan ketiga antara Igede Pasek, Wira Diana dan juga Kadek Dwi Surya. Dua rider berasal dari kota yang sama, pastinya mungkin mereka dari Pulau Dewata Bali. Betul, ini ya. Mereka cukup sering melakukan praktis bersama pastinya, dan mereka pada saat di round keempat kemarin cukup sering juga jual beli serangan dan juga defense satu sama lainnya. Namun ada satu, Yosep Kurniawan Subagio. Ini juga harus perhatikan juga karena posisinya juga mulai mengancam dari belakang, nomor 22 juga di sana. Nomor yang digunakan oleh Fahmi Basam juga. Nampaknya nomor ini adalah nomor keramat dan juga nomor keberuntungan di tahun 2025. Cukup sering melihat di atas podium dan juga sorotan kamera dari event-event. Oke, mulai mengisi dari bagian melakukan blocking yang cepat sepertinya dari Kadek Dwi Surya. Ini bukan komunitas namanya, tapi mereka mengatakan this is the real racing bro. Jadi tidak ada caranya untuk hanya bermain seperti layaknya track day. Ini memang dibuktikan dengan baik. Semoga dengan kehadirnya di kelas sport 250cc komunitas ini akan memberikan dorongan, memberikan animo, dan juga akhirnya industri dari motorsport akan berkembang, tidak hanya hadir di Pertamina Mandalika International Circuit, tapi juga akan hadir dari daerah-daerah lainnya yang kita akan bisa melihat bibit-bibit baru, talenta-talenta baru, pebalap-pebalap baru yang tentu saja ingin juga berkompetisi di sirkuit ini. Yes, dan kali ini memasuki 2 lap tersisa dari total 6 lap, di mana sudah tidak terasa 4 lap sudah kita selesaikan dengan sangat luar biasa. Memang Joni sendirian saja dengan gap 5,5 detiknya sangat jauh, hampir dipastikan 90% dia akan segera menyentuh finish terlebih dahulu. Namun kali ini masih ambigu antara Kadek Igede dan juga Yosep Kurniawan yang akan menyentuh dan juga menemani Joni berada di urutan keduanya. Ini dia overtaking dari Igede, Pasek, Wiradiatna, dan terlihat dengan baik late breaking, tapi langsung ditahan saja kawan-kawan sahabat-sahabat Marshall Mandalika bro Alex. Nampaknya sudah boleh mengangkat board last lap. This is the final lap untuk sport 250cc komunitas, race pertama ataupun juga race kedua dari jalannya balapan grand finale kita di hari yang pertama ini. Yes, kita memasuki di tikungan-tikungan krusial dari tikungan 6 dan menuju ke tikungan 7, 8, dan 9. Dan mereka masih saling jual beli serangan. Hadirin sekalian, para pemirsa yang sedang menyaksikan, di mana setelah ini kita juga memiliki kelas yang ditunggu-tunggu, di mana full house-nya dari peserta kelas selanjutnya dari National Junior Sports 150cc under 15 tahun. Kita tunggu saja sekarang ini masih ada Kadek Dwi Surya, Igede Pasek,
Wiradiana. Oh, nice. Begitu beraninya IGD Pasek, Wiradiatna melakukan heartbreaking di tikungan favoritnya Mandalika, yaitu adalah tikungan 10, tikungan Pertamina. Dan terlihat saat ini IGD Kadek, IGD Pasek, Wiradiatna mencoba untuk bisa mempertahankannya. Apa gerangan yang terjadi? Hampir saja terjadinya crash, namun dia mungkin melakukan braking kurang baik pada saat pumpnya di sana. Ya. Jadi sehingga seperti hampir saja terjadi crash di sana, namun kontrol yang sangat baik dari Kadek Dwi Surya di sana teman-teman semuanya, sehingga kita bisa melihat ini adalah suatu keuntungan dari IGD Pasek Wiradiana mulai meninggalkan persaingan untuk perebutan 2, namun masih percobaan terakhir. This is the last overtake. Spot overtaking. Yap. Dan terlihat terlalu melebar saja untuk Kadek Dwi Surya. IGD Pasek Wiradiatna mencoba sebelum akan bisa melihat bendera finish akan dikuasai dengan baik oleh Kadek Dwi Surya di posisi yang kedua. Dia terlalu melihat ke belakang sana. Dia tidak melihat sisi sebelah kanan. Dia melihat seberapa jauh jarak bersama dengan para rival di belakangnya, sehingga dia tidak tahu dia baru saja dilewati ataupun overtake. This is not happen. You gotta be kidding me. Ya, ini dapat dikatakan kali ini, iya, Kadek Dwi Surya merasa dialah juara keduanya. Tapi ternyata IGD Pasek Wiradiatna belum menyerah sampai bendera hitam putih petak-petak dikibarkan. Di saat itu juga dia baru mengendorkan throttle-nya. Wow, ini memang tidak terduga dan juga tidak kita harapkan. Jadi walaupun zero mistake, zero crash terjadi di kelas ini, namun mereka cukup banyak menjual drama di race mereka satu sama lainnya. Johnny Triatmo benar-benar sangat sendirian. Dan juga dari IGD Pasek mendapatkan kesempatan overtake pada saat di street kita ataupun track lurus dari Pertamina Mandalika International Circuit. Kadek Dwi Surya melihat ke arah kiri, nampaknya terjadinya overtake di bagian sebelah kanan. Dan untuk Mr. Eric Saputra juga kami ucapkan untuk speed recovery, comeback stronger dan cepat kembalinya sehat dan kembali melakukan aktivitas jalannya dunia motorsport. Lebih tepatnya karena dia ataupun beliau mengikut sertakan baik di roda 2, di roda 4 pun, balapan-balapan di roda 4 pun dia ikut serta dan berpartisipasi dengan sangat luar biasa. Dan sesaat lagi kita akan segera berjumpa di podium seremoni untuk mereka semuanya di sini, dan mereka memberikan sebuah gestur salam sportivitas satu sama lainnya antara Johnny, IGD Pasek dan juga Kadek dan juga Yosef Kurniawan yang melihat. Dan inilah dia untuk final results dari sport 250cc, lebih tepatnya dari teman-teman community kita ataupun komunitas kita. Race pertama tuntas dengan sangat-sangat baik. IGD Pasek menjadi terbaik kedua. Johnny Triatmo dengan timnya NWN Moto Garage yang sangat-sangat jauh meninggalkan dengan dominasi settingan terbaik dari tim NWN Moto Garage MTS Racing. Sedangkan IGD Pasek Wiradiana bersama dengan tim HK57 Racing Team yang ditemani oleh coachnya pasti, yaitu adalah Dodi Tata dan juga para teman-teman yang lainnya. Tim dari almarhum dari hoki Kristianto pastinya sangat-sangat kita respect dan hormati dengan sangat baik di sini teman-teman. Kadek Dwi Surya yang harus terlepas dari barisan ataupun urutan keduanya, nampaknya digantungkan throttle-nya. Dia tidak melihat ada chance besar untuk terjadinya overtake, the last overtake untuk Kadek Dwi Surya untuk bisa IGD Pasek maju dan naik ke atas dan urutan kedua. Pastinya kita akan nanti mendapatkan informasi apa gerangan yang terjadi dari wheel depan dari Kadek Dwi Surya. Sempat tadi bergoyang cukup dan bergetar cukup ekstrim ataupun parah di sana, sehingga pastinya sesi interview dari area Park Fermi sangat-sangat kita tunggu. Inilah dia teman-teman semuanya. This is the highlight for Sport 150cc community. Start yang baik, no mistake, zero mistake dari mereka. Namun ada yang saling rapat, ada yang saling dekat satu sama lainnya. Johnny Triatmo memang benar-benar mendominasi dari lap awal, dan IGD Pasek Wiradiana yang sempat berada di belakang bokong bagian Kadek Dwi Surya berhasil memecahkan kebuntuan di sektor ataupun turn terakhir. Kita lihat agak sedikit melebar salah satu peserta kita jika mungkin dia lakukan overshot di sana ataupun melakukan braking yang terlambat. Dan 57 lagi dan lagi saling jual beli serangan. Ini dia terjadinya tadi goyangan yang cukup
drastis dan cukup terasa dari Kadek Dwi, dan inilah dia proses dari finish mereka. Lihat kiri, ternyata overtake di sebelah kanan teman-teman. Gap yang sangat tipis, selisih 0,1 saja, dan kita langsung menuju ke area Park Fermé untuk sesi interview bersama dengan Ricky Sitompul. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bro Alexander Sitompul dari studio mini kami langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Dan inilah dia jalannya balapan dari Sport 250cc Community. Sudah berhasil kita selesaikan dan langsung saja kita akan panggilkan terbaik ketiga dari Bali. Honda TMS 158 Bali adalah Kadek Dwi Surya. Kadek Dwi, kita ngobrol dulu bentar. Silakan sini. Kita ngobrol dulu dong. Kadek Dwi Surya, selamat untuk hasil balapannya terbaik yang ketiga. Tapi apa nih yang menjadi pertanyaannya, tadi terlalu melihat ke belakang dan seharusnya bisa menjadi juara di saat tadi. Apa komentarnya dengan jalannya balapan di race 1 dari kelas community kali ini, Kadek Dwi Surya? Cuman ya sebenarnya udah sempet finish sih, tapi itu cuman tetap gaspol, cuman noleh ke belakang. Itu tetap gaspol. Ya nggak tahu, mungkin nggak rezekinya. Ada lagi yang harus diimprove terutama untuk race kedua di hari Minggu nanti. Ada lagi yang kau bisa improve di motormu dan juga kira-kira tidak boleh melakukan kesalahan di sektor berapa? Ya untuk race 2 saya pastikan juara 1 sih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu di podium seremoni beberapa saat lagi. Kali ini juara kedua kita adalah IGD Pasek, Wiradiatna. Yeay. Kita ngobrol dulu dong. Selamat. Dan sebelum kita akan ngomongin soal jalannya balapan, tadi ada apa? Sepertinya front shock breakernya ada sedikit masalah. Apakah ini memang masalah atau bagaimana? Karena tadi semuanya berteriak. Saya, Alex juga berteriak. Ada yang terjadi sesuatu dari motormu? Silakan. Untuk race 1 kali ini saya sedikit kesusahan dengan suspensi. Mungkin pada race 2 saya akan melakukan sedikit koreksi supaya bisa untuk lebih baik dan mendapatkan yang hasil lebih maksimal. Asik, ada yang ingin kau sampaikan? Mau berterima kasih kepada siapa saja? Saya ingin berterima kasih kepada HK57 Racing Team karena telah mensupport saya selama balapan ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Coach Doni Tata yang sudah membimbing saya selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Semoga pada race 2 saya bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Oke, kita ketemu di podium seremoni beberapa saat lagi. Mana dia Coach Doni? Itu dia tuh Coach Doni itu. Itu Coach Doni, kita in frame dulu. Coach Doni di sana. Yes, Doni Tata Pradita, nice. Dan kali ini sang juara kita adalah Johnny Triatmo. Hai. Johnny, luar biasa. Sehat ya? Ini gapnya terlalu jauh, Johnny. Kira-kira tahun depan bisa main di sport nasional atau enggak nih? Waduh, enggak lah, udah tua, udah umur 46 tahun ini, tahun depan. Enggak kelihatan Om Johnny, yang ada orang pada nyangka umur 27. Syukurlah kalau begitu. Apa komentarnya tentang jalannya balapan kali ini selain panas ya? Di luar panas, tolong komentarnya, silakan. Ya, terima kasih buat NWN, MTS Racing, udah persiapannya luar biasa, setupnya juga luar biasa, saling inputnya luar biasa. Nah, untuk balapannya sendiri ada perubahan sedikit, tapi untuk cuacanya berubahnya banyak, jadi ada pergeseran saya di ban belakang. Ya, tapi masih oke, bisa dipegang. Ada yang harus diimprove untuk balapan besok hari? Tentu saja ada setting di belakangnya. Nah, untuk sein cuaca sama temperatur. Terima kasih banyak Om Joni. Kita ketemu di podium seremoni beberapa saat lagi. Itulah dia tadi hasil yang luar biasa yang boleh didapatkan. Beberapa saat lagi kita akan bertemu di podium seremoni. Yes, persiapan dari podium seremoni. Persiapan dari podium seremoni untuk dari Sport 250cc Community, dan juga sudah ada raungan-raungan dari peserta-peserta untuk National Junior Sport 150cc race yang pertama. Dan pastinya kita berharap after crash yang sudah sempat kami sampaikan, alhamdulillah puji Tuhannya Robi Sakera sudah mulai membaik. Dan pastinya terima kasih banyak atas laporan selaku owner dari LFNHP 969 Bapak Haji Putra Rizky, terima kasih banyak. Ataupun Daput, terima kasih banyak atas informasinya.
sudah terus diupdate di kolom komentar, dan sanak saudara, rekan-rekan fans, dan juga bagi para seluruh penonton yang terus memberikan dan memanjatkan doa terbaik untuk kawan-kawan kita yang tadi, dan semoga comeback stronger dan juga speed recovery bagi para seluruh riders yang terkena impact dari crash. Dan teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke jalannya aktivitas National Junior Sports 150cc Under 15 akan segera kita mainkan. Kita akan melihat bahwa dari total rangkaian acara hari ini, kita masih menyisakan 5 status ataupun 5 aktivitas balap kita kembali. Silakan dilihat, silakan di screenshot untuk bisa melihat agenda apa saja yang tersisa di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 dari Pertamina Mandalika Racing Series 2025. This is Grand Finale. Persiapan dari jalannya untuk adik-adik yang dimana maksimum umur yaitu adalah lebih tepatnya di bawah 15 tahun akan segera beraksi, dan pastinya mereka mendapatkan arahan untuk dilarang over manuver dan juga over zigzag pada saat memulai jalannya balapan. Jadi mereka akan melihat dan dituntut melakukan aktivitas secara maksimal. Nanti total lap yang akan dijalankan bagi para seluruh adik-adik kita di sini dari kelas National Junior Sport 150cc Under 15, yaitu bertotalkan 8 lap. Seluruhan sudah siap dan standby di depan dari pit exit. Setelah nantinya berstatus open, mereka akan dipersilakan untuk masuk ke dalam track untuk segera memulai jalannya aktivitas balap kita. Nampaknya track temperatur yang semakin meningkat memasuki jam 2 waktu Indonesia Tengah, area Lombok, yang pastinya lebih cepat dari teman-teman yang sedang menyaksikan dari Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Kita lebih cepat 1 jam dari time zone ataupun area zone di pulau ataupun 2 pulau yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi jangan terkejut kalau misalkan saya mengucapkan di area Lombok lebih cepat 1 jam ataupun sekarang sudah hampir memasuki jam 13:45 waktu Indonesia Tengah. Dan track temperatur sudah di angka 65,9 derajat Celcius, hampir 66 derajat track temperatur kita ataupun aspal temperatur kita di sini. Jadi dipastikan si kulit bundar karet hitam akan sangat teruji di sini untuk melihat seberapa grip, seberapa terkikisnya dari setiap tikungan demi tikungan. Dan ya, ini dia